Halo Sobat Siswo, kembali lagi bersama saya di Siswo Podcast bersama narasumber kita, Kak Fajar, selama beberapa menit ke depan. Topik pembahasan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana peluang karir lulusan jurusan sistem informasi. Lulusan sistem informasi merupakan lulusan yang paling dicari perusahaan karena mereka memiliki ilmu dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola software maupun hardware dalam dunia bisnis. Selain jago pemrograman, mereka juga mampu mengelola bisnis. Nah, pada saat ini kita kedatangan narasumber yang akan menjelaskan tentang peluang karir jurusan sistem informasi. Seberapa menjanjikan sih Kak prospek kerja lulusan sistem informasi sendiri? Kalau dari sudut pandangku yang sudah ada di lapangan kerja, setiap jurusan punya kesempatan kerja yang sama masing-masing menurutku. Karena di era ini, yang dikatakan ilmu pengetahuan itu ada di mana-mana, bisa kita akses di mana-mana. Atau kalau kita bilang sistem informasi atau teknik informatika, berbicara masalah teknologi, pemrograman, sebenarnya jurusan lain pun itu bisa mendapatkan ilmu dari internet, YouTube, ataupun kelas-kelas khusus yang lainnya. Jadi toh kalau kita mengkhususkan atau hanya dibilang sistem informasi punya jatah yang lebih besar, tidak sama sekali. Bahkan di lapangan kerja pun secara langsung banyak juga jurusan lain yang mengambil ilmu tentang ilmu pemrograman khusus di luar dari kampusnya. Karena kenapa? Yang besar peluang kerjanya itu sendiri adalah pekerjaannya, bukan secara jurusan. Nah, jurusan yang kita dalami sekarang, sistem informasi, hanya sebagai jembatan untuk kita mendapatkan kesempatan yang duluan daripada teman-teman yang lain dalam pembelajaran pemrograman. Kita juga lebih kenal, kita lebih dalam secara teori dari dosen-dosen dan pengalaman-pengalaman yang dibagi oleh dosen kita. Nah, tapi kalau di lapangan secara langsung, kita benar-benar persaingan itu bukan hanya antara anak sistem informasi, teknik informatika, atau teknik elektro, bahkan di jurusan lain secara universal. Karena pekerjaan IT itu kuenya sangat besar di zaman sekarang. Maksudnya kuenya itu kesempatannya, lowongan kerja terkait ilmu pemrograman itu bertebar di mana-mana. Bahkan secara salary cukup bersaing antara kota-kota besar di Indonesia, walaupun memang masih sangat timpang dari kota besar ke kota kecil. Karena kenapa? Pemandangan sudut pandang orang-orang di daerah bukan mengucilkan atau menitik beratkan tentang pandangan mereka, tapi kenyataannya di lapangan di kota-kota besar itu sudah mulai sadar betapa pentingnya pekerjaan IT untuk perusahaan-perusahaan mereka ataupun startup yang sekarang punya base di kota-kota besar. Karena di kota-kota kecil itu mereka masih menganggap IT hanya sebatas operator atau teknisi komputer. Tapi di kota besar itu sudah mulai sadar bahwa IT itu luas. Ada namanya programmer, ada namanya technical support, ada namanya teknik jaringan, ada lagi istilahnya database administrator, ada banyak cabang yang sudah mulai terasa di kota-kota besar tentang pekerjaan IT ini. Makanya kenapa jurusan-jurusan lain pun itu sudah mulai memandang wah IT ini kesempatannya sangat besar ketimbang jurusan yang dia dalam semasa kuliahnya. Jadi kalau dikatakan peluang karir sistem informasi, ya besar, sangat besar, tapi bukan hanya sistem informasi, jurusan-jurusan lain pun punya kesempatan yang sama. Kalau dikatakan pekerjaannya di sistem informasi itu apa saja sih yang dari kemudiannya, ya mungkin yang sering kita kenal ya programmer, programmer, database administrator yang tidak mau terlalu dalam sama codingan, ada database administrator. Nah, sekarang ada pekerjaan baru di bidang itu juga, cloud engineering. Cloud engineering itu bagaimana dia maintenance project-project yang dikerjakan sama teman programmer untuk istilahnya bahasa gampangnya di-upload ke server biar bisa diakses sama publik. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan baru di bidang IT. Adapun yang sangat dikatakan seksi sekarang adalah data scientist, data engineering, data analis. Nah, itu semua sebenarnya kalau kita lihat base-nya
ada di sistem informasi, persoalan tentang data, analisa, tapi kenyataannya di lapangan jurusan-jurusan lain pun bisa masuk di ranah itu kalau dia betul-betul mau fokus di pembelajaran yang tadi ambil kursus di luar atau belajar dari teman-teman di komunitas, ya itu tergantung dari teman-teman bagaimana bisa menjual dirinya, menjual value-nya ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan peluang karir, iya sangat besar untuk IT. Seperti itu. Nah, dari peluang kerja yang menjanjikan itu Kak, skill apa saja yang harus kita miliki agar mudah diterima di dunia kerja? Nah, berbicara tentang skill. Nah, skill ini kita kalau mungkin teman-teman yang baru masuk ke sistem informasi, ketika ditanyakan skill apa yang kalian inginkan di sistem informasi, ketika selesai pasti ujung-ujungnya jadi programmer, jadi web developer, Android developer atau iOS developer, paling berputar di bidang itu. Tapi pada kenyataannya sejak dini semester awal kalian bisa tentukan apa sih yang menjadi goal kalian selama kuliah di sistem informasi, karena goal yang maksudnya tujuan pekerjaannya, karena pekerjaan di sistem informasi ini sendiri di IT sangat banyak. Jadi ketika kalau kita tanyakan skill apa yang dibutuhkan, kalian sudah harus bisa melihat pekerjaan apa yang saya mau ketika selesai dari sistem informasi. Nah, misalnya kita jawab dari pertanyaan itu, saya mau jadi programmer. Dibalik lagi pertanyaannya, programmer apa? Dan mungkin kalian semua pelajari bahasa pemrograman dari, kalau kita lihat dari web developer, bahasa yang mereka harus kuasai, PHP paling umum. PHP pakai program framework apa lagi? Laravel, ada Code Igniter, ada EE dan Zen, banyak lagi yang sebagainya. Kalau lewat dari PHP ada Python, ada Golang, ada begitu banyak bahasa pemrograman yang kebetulan di web developer. Nah, kemudian kita jawab lagi, saya mau Android developer karena lebih sedikit itu Android developer, kenyataannya dia harus mempelajari Java, bahkan sekarang pengembangannya adalah Kotlin. Kotlin lagi, kalau kalian tidak kuat di Java-nya, kalian akan kaku ketika masuk di Kotlin. Dan update library bug dari Java sendiri sangat cepat. Jadi ketika kalian tidak update tentang teknologi terbaru di Android Studio, kalian akan tertinggal. Dan kembali lagi, oke, kalau begitu developer banyak, Android developer banyak ini, apa belajar yang bagus nih? iOS developer sama juga, tapi akhir-akhir ini malas tak ngoding, tapi lebih suka ke analisa data. Adalah namanya data analis, data engineering, data scientist. Nah, itu skill-skill yang lebih menjurus ketimbang kalian harus menguasai semuanya. Jadi ketika pertanyaannya skill apa yang dibutuhkan, dibalik lagi, kalian ingin jadi apa? Itu dulu. Karena setiap keahlian punya skill khusus yang betul-betul di bidangnya. Tapi kalau secara basically anak sistem informasi yang sekarang rata-rata ya ujungnya jadi application engineering, programmer. Tapi ya di luar sana sebenarnya kekurangan tenaga kerja, bukan kekurangan alumni IT, tapi kekurangan tenaga kerja di bidang IT. Karena kenapa? Mereka sejak awal kurang referensi, kurang pengalaman, dan kurang sharing dengan senior-seniornya mungkin tentang apa saja yang dibutuhkan kayak gitu. Baru kalau mau sering-sering sharing sama teman-teman yang ada di lapangan kerja, itu luas sekali pilihannya. Bahkan untuk teman-teman yang malas sekali lihat data, malas sekali lihat codingan, malas sekali analisis data, ada namanya technical writer. Technical writer itu dia cuma memaintain tentang alur-alur, mendokumentasikan alur-alur programming. Nah, itu technical writer. Kenapa? Gunanya technical writer untuk memudahkan si programmer membahasakan ke si product designer. Jadi technical writer tengah-tengahnya. Seperti itu. Banyak kesempatan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan skill-skill tertentu. Jadi kalau pertanyaannya yang tadi, skill apa yang dibutuhkan, dibalik lagi, kalian mau jadi apa? Baru tentukan skill-skill apa yang harus kalian kejar. Nah, tantangan apa saja sih Kak yang dihadapi di era persaingan perusahaan yang ketat pada saat ini? Kalau ditanyakan tantangan, sebenarnya sempat saya singgung di
pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Iya. Kita ini sudah bukan bersaing cuman para anak IT, anak IT, tapi semua jurusan. Jadi tantangan itu yang pertama, saingannya bukan cuma anak IT, tapi semua orang yang mau berkecimpung di dunia IT. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perkembangan IT itu sangat cepat. Kayak kalau kita apa istilahnya bahasakan, tidur bisa satu malam ketinggalan mungkin berapa pembaruan di tentang ilmu pemrograman, kayak begitu bahasanya. Jadi ketika teman-teman ini sedikit ada di titik jenuhnya, kalian pasti akan tertinggal. Jadi mau tidak mau kalian harus mengejarkan. Itu tantangan yang sangat berat karena harus konsisten. Ketika kalian benar-benar mau fokus di dunia IT tersebut. Nah makanya itu ekosistem di dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Kalau di mahasiswa teman-teman mungkin sering dengar keluar dari zona nyamanmu, tapi ketika di lapangan kerja kalian harus cari zona nyamannya. Kenapa? Ketika kerja dan kalian tidak nyaman itu sangat tidak enak. Jadi yang pertama kalian cari pekerjaan adalah harus nyaman dulu. Ketika nyaman dan ekosistemnya terbangun, ekosistem maksudnya kalian kan mungkin kerjanya di IT sebagai programmer. Ya ekosistemnya itu terbentuk sesama di sana sudah ada tim leadernya, prinsipalnya, bagian engineeringnya jelas, pesannya jelas, terus sistem pekerjaannya bagaimana, ada dikatakan lagi Scrum tentang pola pekerjaan. Nah seperti itu sudah terbentuk ekosistem. Terus bagaimana secara komunikasi antar tim, apakah baik-baik saja, atau sulit untuk berkomunikasi, atau bagaimana? Karena setiap perusahaan itu punya ciri khasnya masing-masing. Kayak di kantorku itu pasti tidak lepas dari pacaran, iya. Apa itu pacaran? Nah, kalau pacar itu mungkin kalau menurut dengar saya membuli, rata-rata dibully. Tapi buliannya dalam artian itu kan betul-betul membuli dari hati, kayak sekedar mau bangun komunikasi dengan teman-teman, entah itu ada hal yang kecil saja, tentang scrolling terus ada foto cewek terus like itu dibully. Sebatas itu, karena kenapa? Bukan kita benar-benar membuli, tapi kita mau membangun komunikasi. Jadi jatuhnya bukan sakit hati, tapi malah terbangun hubungan chemistry seperti itu. Nah itu yang tadi harus ditemukan ekosistem, karena kenapa ekosistem itu membantu kita dalam proses belajar. Nah, kalau kita tidak dapatkan ekosistem yang tepat, proses belajar kita itu akan lambat. Sedangkan dunia IT ini perkembangannya sangat cepat. Itu pertama kedua. Nah, kemudian selain tadi yang pertama luasnya orang-orang yang berkecimpung dunia IT, kemudian yang kedua sangat cepat perkembangannya, yang ketiga itu pengaruh dari diri sendiri. Kenapa saya katakan pengaruh diri sendiri? Ketika kalian tidak fokus dengan apa yang kalian geluti, misalnya kita di sini bahasakan IT, entah itu programmer atau database administrator atau pelatihan engineering, maka kalian akan sulit untuk berkembang kalau bukan dari diri sendiri. Itu tutorial deh, kalau dikatakan tempat belajar banyak sekali, tapi tergantung dari kita mau belajar atau tidak. Itu yang ketiga. Dan mungkin tempat tinggal melayar sampai ini juga bisa. Oke, tadi kakak sudah menjelaskan prospek kerjanya, skillnya, dan tantangannya. Nah, kali ini bagi dong kak, berapa sih rata-rata gaji lulusan sistem informasi dari beberapa bidang? Nah, itu yang terkadang mungkin adik-adik di luar sana pengen tahu kak. Sebenarnya kalau bicara masalah salari gampang sebenarnya, cuman takut kak apa istilahnya buat di teman-teman merasa ternyata begini ya, seperti itu. Jangan sampai ternyata mereka dapat di lapangan tidak seperti itu. Tapi kalau kita apa istilahnya rata-ratakan atau pada umumnya mungkin bisa lah, karena kan yang saya dapat berapa tahun tadi juga yang masih di bawah lah, masih standar juga. Di Makassar kayak itu dari lulus kan
November 2017. Jadi mulai bekerja itu bulan 1 Desember 2018, 18, 19, 20 sampai sekarang udah 4 tahun, hampir 4 tahun lebih. Dan ada nih beberapa tempat kerja yang sudah saya lalui, sudah saya tempati, dan ya dibilang manisnya ada, pahitnya juga ada, asam-asamnya sedikit ada, iya. Dan berbagai ekosistem tempat kerja itu juga ya sedikitnya saya sudah merasakan lah, yang bagaimana ekosistem yang bagus, ekosistem pekerjaan yang buruk, dan ya banyak pengalaman yang lain. Nah, tapi kalau kita bilang salah, sebenarnya itu tergantung dari seberapa bisa teman-teman menjual value-nya ke perusahaannya. Ini kita punya harga seberapa kan? Pasti kita itu punya nih gambaran sendiri. Karena biasanya kalau di sekarang di zaman istilahnya milenial, yang maksudnya orang-orang sudah kenal betapa pentingnya pekerjaan di bidang IT, itu orang tidak memandang nih dia baru selesai S1, seberapa banyak pengalamannya, tapi seberapa dibutuhkan skillnya sama perusahaannya itu. Nah, persoalan salah kalau kita bandingkan yang pernah aja setahun lebih di Jakarta dan beberapa tahun ini memang masih ada ketimpangan antara salary di Makassar dan di Jakarta. Ya itu sudah jadi rahasia umum lah teman-teman. Tapi makin kesini makin mulai nih khususnya di Makassar mulai menghargai yang namanya pekerja IT sendiri, bukan sebatas operator atau tukang ketik. Ya. Walaupun memang kerjaan tak mengetik gitu. Ya, salary-nya itu kalau standarnya di Jakarta rata-rata dia itu yang istilahnya kita bahasakan ada 3 level biasanya di program sendiri. Ada junior developer, ada middle, dan ada senior. Nah, kalau dirata-ratakan junior di Jakarta itu mulai UMR. Kalau sekarang yang UMR-nya kayaknya 4 jutaan sampai di angka 8. Kalau saya katakan nominalnya range-nya 4 sampai 8 itu junior. Middle 8 sampai yang pernah saya dapat sharing juga sama teman-teman, karena ada beberapa teman yang di Jakarta juga yang dari Makassar masih kerja di Jakarta. Itu dia dari range-nya dari angka 8 sampai 12 di middle. Bahkan ada sampai 15 gitu. Tergantung seberapa banyak skillnya ya. Nah, kalau senior rata-rata kalau di Jakarta itu sudah 15 ke atas, istilahnya 2 digit, bahkan ada sampai 20. Kalau yang pernah ditanya sama temanku, karena ada teman dari bukan negara, kalau bukan di negara, streaming profesional yang sekarang di Tokopedia juga, ada juga teman yang dari streaming Handayani, sekarang dia di Twitter, dan ada beberapa teman juga di streaming profesional juga, dia sekarang product manager di salah satu perusahaan besar di Jakarta juga, di salah satu startup. Nah, itu dia salary-nya karena di angka middle, ya dia range segitu yang saya bilang. Tapi kalau di Makassar, ya pasti kita tahu lah di bawahnya. Kalau mereka itu biasa bukan melihat yang pernah saya dapat sekarang itu, mereka lihat dulu S1-nya. Pertanyaan bukan pengalaman itu S1-nya. Kalau lihat baru lulus, weight-nya rata-rata biasa begitu di Makassar, weight-nya sampai angka 5. Nah, tadi sudah sampai di middle. Kalau middle di Makassar itu kan tadi kalau junior dari weight-nya itu sampai di angka 5. Biasanya yang sekarang segitu di middle, di junior. Nah, ketika dia sudah masuk di middle, biasanya itu perusahaan sudah mulai melihat seberapa banyak perusahaan melatih, apa yang dia punya buat. Nah, kalau semakin bagus portfolio-nya, biasanya sampai dari angka 4 sampai angka 7. Kalau di Makassar, di Jakarta yang itu di angka middle di Makassar. Nah, kalau senior itu dari angka 7 sampai di
yang saya dapat di Makassar, yang pernah saya menjadi teman-teman yang senior di Makassar, dari angka 7 sampai angka 12. Adapun 13 itu bisa dibilang jarang di Makassar. Tapi pada umumnya seperti itu. Jadi biasanya kita bagi ke 3 tahap, junior, middle, sampai senior. Kan tadi kakak tidak sempat menyinggung lulus sistem informasi bisa bekerja di bidang apa saja. Mungkin pertanyaan sebelumnya. Nah, saya mau lanjut lagi. Alumni sistem informasi UIN Alauddin Makassar sudah bekerja di mana saja sih kak? Saya disuruh buka database lagi. Iya. Karena itu database jurusan. Ya, kalau yang sepengetahuan itu sebatas pengetahuan dengan teman-teman itu kerja ada yang di sudah pastinya ada yang di PNS lah, yang pasti itu ya kalau di bidang IT kita fokus ke IT ya ada beberapa teman yang malah jadi desainer, entah itu desain produk, UX ataupun desain grafis, ada yang di film, ya, ada juga di Android developer, ada yang web developer. Saya sendiri fokus ke backend karena di web itu terpecah-pecah lagi, ada istilahnya frontend, backend, desain UX karena dibutuhkan juga desainer supaya tidak membebani pekerjaan dari frontend. Jadi frontend itu sisa slicing dari hasil desain UX. Nah, begitupun di Android developer, dia tergantung juga sama backend. Karena kenapa backend itu istilahnya menjadi jembatannya ke database untuk mengakses data. Itu beberapa pekerjaannya dari sebatas pengetahuan teman-teman sistem informasi. Karena yang saya temukan rata-rata mereka ya web developer, Android developer. Kalau iOS mungkin ya sebatas pengetahuan belum ada, tapi bisa jadi ada karena ada yang sementara belajar juga. Terus database administrator ada juga. Ini kita salah satunya desainer jadi desain grafis atau desain produk atau desain visual 3D, editor film, seperti itu. Ya. Baiklah, itulah tadi pembahasan kita pada siswa podcast episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan episode peluang kerja sistem informasi untuk minggu ini. Dengan pembahasan tadi, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk sobat siswa sekalian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan jangan lupa untuk stay tune di Siswa Podcast. Terima kasih untuk kakak telah hadir di sini, dan untuk teman-teman sekalian kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.